Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah, selamat datang di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan menurunkan rahmat-Nya pada malam hari ini kepada kita yang hadir di majelis ilmu, dan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu patuh dan taat kepadanya, sehingga kita bisa sukses dunia dan di akhirat dengan hadirnya kita di majelis ini. Malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, dan termasuk ahli bait utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat ini salah satu dari 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga di saat masih hidup. Beliau juga merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya adalah wanita penghuni surga, putri Nabi, yaitu Fatimah. Dia adalah Ali bin Abi Thalib yang dipanggil dengan kunyannya Abul Hasan. Akan tetapi Rasulullah suka memanggil dengan Abu Turab. Turab itu tanah. Kenapa dipanggil Abu Turab? Karena waktu itu suatu hari Ali ada masalah dengan Fatimah, bertengkar, suatu hal yang lumrah suami istri. Kemudian Ali keluar dari rumahnya. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah ke rumah Fatimah mencari Ali. Ya, diberitahu oleh Fatimah bahwa Ali lagi keluar barusan, dicari oleh Rasulullah. Ternyata Ali tidur, ya, beralaskan tanah dan pipinya penuh dengan debu atau tanah. Dan Nabi kemudian mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Nah, ini kalimat panggilan ini disukai sama Ali bin Abi Thalib. Walaupun orang-orang memanggil dengan Abul Hasan, ya, tapi lebih disukai oleh Ali panggilan Abu Turab, karena Nabi memanggilnya begitu. Hadirin sekalian. Nah, itulah Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, di mana
Kalau kita berbicara tentang sahabat hadirin sekalian, kita berbicara suatu hal yang besar, yang azim. Disunahkan kita untuk membaca sejarah mereka, karena mereka ini khairul qurun, sebaik-baik generasi yang Allah pilih, ya Allah munculkan untuk menemani Rasulnya yang terakhir, yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ini manusia-manusia yang terbaik, suri teladan bagi kita. Kita bisa belajar bagaimana cara ibadah dari sahabat Nabi, karena sahabat-sahabat Nabi ini murid-murid langsung daripada Rasulullah SAW. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bahwa mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke surga Allah di akhirat nanti, di mana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka diridhoi sama Allah dan mereka ridha kepada Allah. Ya, Allah persiapkan bagi mereka nanti di hari kiamat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Ini satu ayat saja dengan sekalian memberikan kepada kita informasi begitu mulianya mereka, belum ayat-ayat yang lain pujian Allah tentang mereka. Begitu juga Rasulullah SAW memuji mereka sebaik-baik generasi, khairul qurun. Ya, maka sudah jelas di sini bahwa Nabi memberikan rekomendasi bahwa sahabat-sahabatnya adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi. Tapi sayang, ada manusia atau kelompok-kelompok yang mendustakan hal ini, yaitu orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah. Bayangkan kalau hadirin sekalian, kita bertanya kepada orang Yahudi, siapa manusia yang paling terbaik? Mereka dengan jujur mengatakan atba'u Musa, ashabu Musa, yaitu sahabat-sahabat Nabi Musa. Kalau kita bertanya kepada orang Nasrani, siapa manusia yang terbaik? Mereka dengan jujur mengatakan atba'u Isa, ya sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Ya, tapi kalau kita bertanya kepada orang Syiah, siapa manusia yang terburuk? Ya, sahabat-sahabat Nabi. Bayangkan, ya, tidak sesuai dengan ucapan Nabi. Ya, itulah orang-orang Syiah. Ya, maka mereka sebetulnya mendustakan Nabi. Kalau mendustakan para sahabat berarti mendustakan Nabi, karena sahabat-sahabat itu murid-muridnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang kepercayaan Nabi. Ya, dan Nabi menjanjikan mereka dengan surga. Hadirin sekalian, di dalam kisah sahabat banyak sekali pelajaran. Bagaimana kita belajar ikhlas, ya, bagaimana kita belajar berjuang, karena kehidupan para sahabat penuh dengan kehidupan perjuangan, sibuk dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebarkan agama Allah. Ya, itulah kehidupan mereka, hadirin sekalian. Maka kita dilarang oleh Nabi mencela seorang pun dari mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ahadan min ashabi, walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wa la nasifa." Demi yang jiwaku yang ada di tangannya, Nabi bersumpah, seandainya kalian atau seorang di antara kalian mempunyai gunung Uhud berupa emas, kalian infakkan di jalan Allah setiap hari, tidak akan mencapai derajat sahabat-sahabat. Walaupun separuhnya, walaupun secuil,
tidak akan sampai derajat sahabat-sahabat Nabi karena mereka sudah derajatnya tinggi sekali, hadirin sekalian. Nah, kita bicarakan sekarang ini adalah sahabat mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan juga menantu Nabi, ayah daripada cucu Nabi yang paling dicintai, Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, Al-Hasan Al-Husain adalah putra-putra Ali yang dikatakan oleh Rasulullah Sayyidat Syabab Al-Jannah, yaitu pemimpin pemuda-pemuda surga nanti di hari kiamat. Ayahnya siapa? Ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, hadirin sekalian, terpaut usianya dengan Nabi jauh sekali, sekitar 32 tahun. Jadi Ali bin Abi Thalib ini lahir 5 tahun atau 6 tahun sebelum kenabian. Ada yang mengatakan 10 tahun sebelum kenabian. Ya, walaupun dia sepupu Nabi, tapi usianya jauh dengan Nabi. Ayahnya adalah pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, tokoh Quraisy. Abu Thalib ini pamannya yang mengasuh Nabi mulai kecil. Dia mengasuh Nabi ini pada usia 8 tahun. Ya, Nabi waktu itu usianya 8 tahun. Setelah mati kakeknya Nabi Abdul Muttalib, ya, diajari bagaimana cara berdagang oleh ayahnya, oleh pamannya maksudnya, sampai kemudian menikah dengan Khadijah. Abu Thalib mempunyai 10 anak, anaknya banyak dan kehidupannya pas-pasan. Maka ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi ingin membantu atau meringankan beban daripada pamannya Abu Thalib, ya, dengan mengambil satu dari anaknya, yaitu diambillah Ali. Ya, anaknya Abu Thalib banyak 10 orang, maka Nabi mengambil satu daripada anaknya Abu Thalib, namanya pamannya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada juga saudaranya Ali namanya Ja'far. Ya, Ja'far ini gugur sebagai syahid pada waktu perang Mu'tah. Ya, seorang sahabat Nabi yang hijrah ke mana? Habasyah. Kakaknya Ali tapi terpaut jauh dengan Ali, sekitar 20 tahun. Terpautnya dengan usia Ali bin Abi Thalib. Nah, hadirin sekalian, tapi sayang pamannya Nabi tidak mau masuk Islam. Ya, di akhir hayatnya tetap pada agama nenek moyangnya, menyembah berhala, syirik. Padahal Nabi berusaha semaksimal mungkin di dekatnya saat itu dan meyakinkan agar pamannya ini mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ada kesombongan di hati Abu Thalib, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengucapkan la ilaha illallah ini mempunyai konsekuensi yang sangat tinggi. Ya. Abu Thalib, hadirin sekalian, orang Arab dan mengerti bahasa Arab. Dia faham betul kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menuhankan Allah saja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak kecuali apa? Allah. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus berlepas diri daripada sesembahan-sesembahan selain Allah yang selama ini disembah oleh orang Quraisy seperti Latta wa Uzza wa Manat. Ya, dia harus berhukum dengan hukum Allah. Dia harus siap untuk berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Hal inilah yang membuat berat Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi merasa menyesal dan sedih, memohon ampun kepada Allah agar Abu Thalib ini diampuni. Tapi ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menegur Rasulnya melalui firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi may yasha." Sesungguhnya kamu ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tapi Allah lah yang mengasih hidayah. Makanya hadirin sekalian, kita ini bersyukur kepada Allah dengan hidayah Islam ini, pemberian Allah yang luar biasa sekali. Semenjak kita lahir, ya, orang tua kita dalam keadaan Muslim, ada juga yang mu'allaf, maka harus kita pertahankan Islam ini sampai akhir hayat kita. Kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi mulai umur 6 tahun. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah
merasakan kehidupan jahiliyah, selalu di bawah tarbiyahnya Nabi, sehingga dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang sehat akalnya, bersih hatinya, tidak pernah terkotori oleh perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti zina, khamar, menyembah berhala, sama sekali. Maka dialah anak muda yang menyerap banyak ilmu dari Nabi. Makanya akhlaknya seperti akhlaknya Nabi, ucapannya seperti ucapannya Nabi. Ya, dia orang yang pandai dan termasuk ahli bait utama. Ya, ahli bait ini ada 5. Yang pertama adalah Alu Ali. Alu Ali, keturunannya Ali. Kemudian yang kedua adalah Alu Abbas, keturunannya apa? Abbas. Alu Aqil, ya, Alu Ja'far. Dan yang kelima, istri-istri Nabi, termasuk dari ahli bait. Orang Syiah menolak istri Nabi termasuk ahli bait. Itulah orang Syiah. Hadirin sekalian, memang agama satu ini merupakan hasil konspirasi orang Yahudi yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah untuk mengacaukan akidah umat Islam. Mereka orang-orang yang pandai berdusta dan paling dusta dalam menukil riwayat-riwayat. Maka jangan percaya dengan riwayat-riwayat apa Syiah, ya, karena mereka mengkafirkan hampir semua seluruh sahabat Nabi. Kalau Nabi memuji sahabat-sahabatnya, kecuali dari ahli bait termasuk Ali. Ya. Kemudian hadirin sekalian, Ali itu menjadi pemuda yang luar biasa. Banyak sekali keutamaan Ali, tidak mampu kita sebutkan. Ya, di sini hanya saja sebagian kita sebutkan. Di antaranya adalah Ali ini sosok pemuda yang kuat, tangannya kuat, badannya kuat, ya, dan dia orang yang terkenal berani. Tidak pernah dia takut sama siapapun kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menonjol sekali ketika dia mengikuti beberapa peperangan. Beberapa kali dia ditugaskan oleh Nabi tugas-tugas khusus. Hadirin sekalian, terutama adu jago mubarazah dalam perang dulu, perang klasik, tidak seperti perang sekarang. Ya, kalau sekarang ini ngebom pasar, ngebom orang melalui pesawat tempur di saat malam hari, di saat tidur. Kalau dulu tidak, langsung berhadapan. Nah, sebelum berhadapan, ya, bareng-bareng begitu, ada pemanasan yang disebut dengan mubarazah, adu jago. Nah, itu sering oleh Rasulullah Ali dipilih untuk tugas-tugas seperti ini, hadirin sekalian. Di antara berhasilnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa, dan Rasulullah menugaskan setiap sahabat ini sesuai dengan skillnya masing-masing. Ini kepandian Nabi, ya, meletakkan orang pada porsinya, kemampuannya masing-masing. Misalnya Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalau anda belajar hal haram, belajarlah kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau misalnya Nabi sibuk, belajar kepada Mu'adz bin Jabal, karena Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Dan Rasul mengatakan pada hari kiamat, Mu'adz bin Jabal Sayyidul Ulama, pemimpinnya para ulama. Ya, kalau mau belajar Al-Quran, belajar sama Ubay bin Ka'ab. Ya, kalau mau belajar faraid, belajar sama Zaid bin Thabit. Nah, begitulah Nabi hadirin sekalian membagi tugas para sahabat. Abu Bakar wa Umar sebagai penasihat. Ya, dalam hal perang, taktik adalah Khalid bin Walid, tak tergantikan. Ya, komandan umat Islam. Dalam hal beberapa tugas khusus, Ali bin Abi Thalib, ya, dan yang lainnya. Nah, itu termasuk kelebihan Rasulullah SAW dan kelebihan sahabat-sahabat, memang orang-orang yang pas dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya sehingga berhasil dalam dakwah. Ya, Ali bin Abi Thalib, hadirin sekalian, menikah dengan Fatimah pada tahun kedua Hijriah dan memiliki 5 anak. Yang kita ketahui cuma Hasan Husain. Ya, dan selama menikah dengan Fatimah, Ali tidak pernah menikah lagi dengan wanita siapapun.
kecuali setelah Fatimah ini wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Baru setelah itu Ali menikahi beberapa wanita-wanita. Ya, di antara wanita-wanita yang dinikahi oleh Ali adalah Umamah binti Abul As, ya, kemudian juga Khawla binti Ja'far, ada Lailah binti Mas'ud, ada Ummul Banin binti Hizam, ada Asma binti Umais, ada As-Sahbah binti Rabi'ah, dan juga ada wanita namanya Ummu Sa'id binti Urwah. Ini istri-istri Ali. Tentunya 4, ya, batas daripada seorang muslim menikah. Kalau ada banyak berarti ada yang dicerai. Ada yang dicerai, kecuali Nabi. Dan dikumpulkan oleh para ahli sejarah, putra-putri Nabi ini, putra-putri Ali ini banyak sekali. Ada 32. Ada 32. Hadirin sekalian, putra-putri, 14 putra, 18 putri. Termasuk satu putranya ada yang ahli fiqh. Ya, dia menikahi seorang wanita dari Bani Hanifah, daerah Riyadh sana, Najd. Ya, kemudian punya anak namanya Muhammad, sehingga dijuluki Muhammad Al-Hanafiyah. Dalam buku-buku literatur fiqh besar itu banyak sekali di situ pendapat-pendapatnya Muhammad Al-Hanafiyah, termasuk pakar dalam hal fiqh. Itu Muhammad Al-Hanafiyah maksudnya Muhammad bin Ali, ya, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian hadirin sekalian, Ali ini mempunyai ibu bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ibunya dan juga ayahnya dari kalangan Bani Hashim. Ini suku yang terhormat, suku yang paling terhormat, Bani Hashim. Ibu dan bapaknya dari Bani Hashim. Nah, ini kalau dari sisi nasab tidak terkalahkan siapapun oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ini seorang yang kuat dan pernah dipilih oleh Rasulullah untuk memegang bendera Khaybar. Ya, perang Khaybar, perang melawan orang Yahudi. Daerah Khaybar ini pusat Yahudi di luar Madinah, yang di sana banyak sekali benteng-benteng kuat, pintu-pintu yang kuat. Nah, awalnya kesulitan umat Islam untuk membuka pintu gerbang daripada benteng Khaybar ini. Maka Rasulullah SAW waktu itu mengatakan di sore hari, besok aku akan berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. La'utiyanna ar-raya rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu, ya, wa yuhibbullah wa rasuluhu. Ya, aku akan berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Tentunya ini suatu kehormatan yang luar biasa, ya, terutama bagi Umar bin Khattab, sampai dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah menginginkan jabatan kecuali malam itu, ya, sampai aku begadang. Aku ingin besok pagi Rasul memberikan bendera perang ini kepada hadirin sekalian. Itu perkataan sahabat Umar. Ya, karena apa? Karena ada ucapan Nabi, orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Itu suatu hal yang istimewa. Siapa di antara kita yang tidak mencintai Allah dan mencintai Rasul, atau sebaliknya Allah dan Rasulnya mencintai kita? Semuanya ingin diperlukan seperti itu, hadirin sekalian. Ya, kemudian besok paginya ternyata Rasulullah memanggil Ali. Aina Ali? Para sahabat mengatakan Ali ma yahdur, tidak hadir. Yashtaki fi aini, marid, dia tidak hadir ya Rasul, dia lagi sakit pada matanya. Panggil dia, dipanggil Ali. Setelah dekat kemudian diludahi sama Nabi matanya. Nabi ludahnya lain dengan ludah kita. Itu langsung sembuh. Ya, sembuh dan bahkan terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Istimewa. Ya, kemudian wahai Ali, pegang ini bendera. Sabarlah. Berangkatlah kau menuju Khaybar. Jangan kau menoleh ke belakang. Sabarlah maksudnya di sini, ajak mereka untuk masuk Islam dulu. Jangan langsung diserbu.
Ya. Kalau seandainya mereka masuk Islam dikarenakan kamu, maka ini lebih berharga, lebih mahal daripada humurun ni'am. Humurun ni'am yaitu onta merah, termasuk harta benda yang paling mahal di Arab saat ini. Dulu hadirin sekalian, onta ini suatu hal yang istimewa. Seperti kita hari ini emas dan perak atau uang. Dulu itu pakai onta, melamar gadis pakai onta, dian pakai onta. Ya. Orang yang punya onta bisa hidup dulu itu. Ya, punya 1-2 onta. Nah, ini ada onta merah. Menurut orang Arab ini onta yang paling mahal. Itu masih kalah dengan orang yang mengajari seseorang sehingga masuk Islam. Nah, begitu langsungnya pesannya ini. Dan dengan benderanya dipegang Ali ini, alhamdulillah Ali bisa membuka pintu Khaybar dan umat Islam menang. Ini keutamanya Ali, hadirin sekalian. Begitu juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Ya Ali, tidak mencintai kamu kecuali orang mukmin dan tidak membenci kamu kecuali orang apa? Munafik. Kita harus mencintai Ali supaya kita menjadi orang apa? Mukmin. Kalau kita membenci berarti kita munafik. Hadirin sekalian. Nah, itu statement Nabi. Ya, pernah juga Ali. Jadi Ali ini hadirin sekalian mengikuti semua peperangan yang dialami oleh Nabi. Ya, dan dia selalu terdepan dalam posisi pasukan perang. Kecuali perang Tabuk. Kecuali perang apa? Tabuk. Memang Ali tidak disuruh oleh Rasul ikut perang, tapi disuruh untuk menjaga wanita, anak-anak dari keluarganya dan juga umat Islam di Madinah. Hanya saja kemudian orang-orang munafikin mengolok-olok Ali. Ya Ali, Rasulullah tidak mengikutkan kamu, tahu kamu alasannya, supaya kamu sama wanita dan anak-anak. Ya. Maka Ali tidak terima dengan sebutan ini, langsung dia mengambil kudanya, mengejar Rasul di jalan. Ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku supaya aku hanya menjaga anak-anak dan wanita, tidak pergi berperang ya Rasulullah. Bukan begitu ya Ali. Memang aku suruh kamu menjaga istri-istri kita, anak-anak, wanita dan umat Islam, karena kamu orang yang paling cocok. Kamu enggak usah khawatirkan ya tentang dirimu dan tugasmu ini. Tahu kamu ya Ali, anta minni biminzalati Harun wa Musa. Kamu itu dan aku ya ibarat posisinya Harun dengan apa? Nabi Musa. Ini akhwan. Ya, dekat sekali ya posisi kamu dengan aku. Jadi kamu enggak usah ragu sekali. Ya, hanya saja annahu la nabiyya ba'di. Tidak ada kenabian setelah itu saja bedanya. Ya. Tapi hadirin sekalian, bukan berarti di sini kita memposisikan Ali ini seperti Nabi, bahkan orang Syiah melampaui batas terhadap Ali. Mereka menuhankan Ali, menuhankan putra-putranya Husain terutama, sehingga anak-anak mereka sekarang ini namanya apa? Abdul Ali, ada juga Abdul Husain, ada juga Abdul Fatimah, sampai seperti itu. Nah, kita Ahlus Sunnah, orang Islam, bukan seperti Syiah. Kita menghormati Ali, mencintai Ali dan keluarganya, ahli bait Nabi, ya, tapi tidak boleh ghulu, tidak boleh apa? Melampaui batas. Ya. Memang Ali mempunyai keutamaan dari arah depan, belakang, kiri, kanan, keutamanya Ali banyak sekali. Luar biasa sekali, hadirin sekalian. Tapi tidak boleh kita melampaui batas. Begitu juga pernah Rasulullah mengatakan, man kuntu maula fa'ali maula. Ya, barang siapa yang aku adalah penolongnya, maka Ali adalah penolongnya. Pernah juga hadirin sekalian, Rasulullah menegaskan kepada sahabat-sahabatnya waktu itu di daerah namanya Ghadir Khum. Ghadir itu artinya air dari bekas hujan yang mengenai padang pasir sehingga agak becek atau membuat kolam kecil begitu di padang pasir karena derasnya apa hujan. Itu namanya Ghadir. Khum tempat di antara Mekah Madinah. Waktu itu selepas haji Nabi SAW sebelum
sahabat-sahabatnya pergi ke daerahnya masing-masing. Karena waktu itu banyak sekali sahabat-sahabat Nabi, sudah banyak. Ya, Nabi haji tahun ke 10 Hijriah. Ya, Nabi haji tahun 10 Hijriah dan sahabatnya waktu yang ikut hampir 140.000. Ya, dari berbagai macam daerah, tidak hanya dari Madinah dan Makkah. Nah, Nabi ingin memberikan beberapa nasihat di daerah Ghadir Khum, tapi disalahgunakan oleh orang Syiah. Mereka menyangka bahwa Nabi ketika di Ghadir Khum itu memberikan pesan bahwa Alilah nanti penggantinya beliau setelah wafat. Bukan siapa? Abu Bakar, bukan Umar, bukan siapa Utsman, tapi Ali. Padahal wasiat Nabi di Ghadir Khum itu tidak ada namanya suksesi. Tidak ada itu. Ya, artinya itu ya. Pengganti Nabi setelah wafatnya adalah Ali. Tidak ada itu kalimat. Nabi dalam Ghadir Khum itu dalam riwayat yang sahih, ya, Nabi mengingatkan kepada umatnya agar berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Ya, dan menghormati keluarganya, ahli baitnya, sampai Nabi mengatakan uzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi ngomong 3 kali, aku ingatkan kalian, ya, karena Allah tentang keluargaku, ahli baitku. Jangan kalian mengolok-olok, menghina, hormatilah ahli baitku. Kata Nabi begitu. Ketika rawi ini ditanya oleh orang-orang berikutnya yang mendengar ini, sahabat Zaid bin Arqam, siapa ahli bait? Ahli bait itu artinya mereka yang tidak boleh menerima zakat, sedekah, maksudnya zakat di sini. Tapi mereka boleh menerima hadiah. Kalau ada ahli bait Nabi mengaku ahli bait Nabi tapi minta zakat, ya bukan ahli bait Nabi. Ada tidak boleh ahli bait menerima zakat. Ya. Kemudian menyebutkan ahli bait Nabi itu adalah Ali dari keturunannya Ali, Alu Ja'far, wa Alu Aqil, wa Ali Abbas. Ya. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali yang paling utama. Ya, makanya nanti ayo sekalian Imam Mahdi itu dari keturunannya Ali. Ya, keturunannya Ali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita dalam banyak riwayat bahwa namanya itu adalah Muhammad seperti namaku, Imam Mahdi nanti itu. Pemimpin yang akan menyatukan umat Islam dan akan memimpin umat Islam melawan orang-orang kafir. Ya, Imam Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu. Dijuluki gelarnya Imam Mahdi Al-Muntadhar dan namanya Muhammad. Ayahnya namanya Abdullah dari keturunan Al-Hasan ibn Ali. Sehingga namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Kalau orang Syiah dari Husain. Dari Husain. Imam Mahdi itu dari keturunan Husain. Tapi Imam Mahdinya orang Syiah itu sudah mati. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Ya. Nah, nanti itu dia akan hidup lagi di akhir zaman. Sekarang masuk gua di Irak, nanti dia akan keluar hidup lagi. Itu Imam Mahdi menurut orang sudah mati nanti hidup lagi. Kalau umat Islam Ahlus Sunnah bukan seperti itu. Akan muncul di akhir zaman. Ya, orang Madinah datang ke Mekah, kemudian anak muda ini dibaiat oleh umat Islam. Ya, nah itulah Imam Mahdi nanti, hadirin sekalian. Wallahu a'lam kapan munculnya, tapi nanti ya di akhir zaman. Nah, ini harus kita yakini. Dari keturunan siapa? Al-Hasan, Hasan bin Ali. Nabi ini Ali mempunyai 2 putra. Ini dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pemuda-pemuda surga. Al-Hasan nanti sebagai khalifah peninggal Ali bin Abi Thalib. Itu dari mulai kepala sampai perut persis Nabi. Kalau Husain dari perut ke bawah yang sama dengan Nabi, cara jalannya itu mirip Husain. Tapi wajah mulai kepala sampai perut mirip siapa? Al-Hasan. Dan sifatnya yang paling kuat mirip dengan Nabi Al-Hasan. Ya, Al-Hasan.
Dan sebagai khalifah siapa? Al-Hasan. Tapi orang Syiah kurang mengakui. Justru lebih mengakui siapa? Al-Husain. Karena orang Syiah, karena Husain menikah dengan orang Persia. Menikah dengan apa? Orang Persia. Makanya orang Syiah senang dengan Al-Husain. Inilah hadirin sekalian yang terjadi sama orang Syiah ini. Memang tidak usah kita ambil pusing. Mereka ini orang-orang ngawur. Ya, mereka para pendusta-pendusta yang mau mencoba untuk merusak akidah umat Islam, dan orang-orang ghulu yang melampaui batas menuhankan ahli bait Nabi. Padahal mereka justru yang mendustakan ahli bait. Ya. Nah, itu tentang Ali bin Abi Thalib. Pernah hadirin sekalian, Aisyah menuturkan suatu pagi Nabi keluar mengenakan pakaian, ya, di situ Nabi kemudian pakaian agak luas begitu, lebar. Nabi kemudian memanggil Ali, ada Fatimah, ada Al-Husain, dan memasukkan ke bajunya. Ya, masukkan ke bajunya yang besar itu. Lantas kemudian Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlul baiti wa yutahhiruhum tathhira." Ya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini menunjukkan keutamaan daripada ahli bait Nabi, terutama Ali. Dan Ali ini hadirin sekalian salah satu 10 sahabat yang langsung dijamin oleh Nabi masuk surga di saat masih hidup. Ya, Nabi pernah mengatakan asra fil jannah Abu Bakar, ya, fil jannah, ada 10 sahabat masuk surga langsung nanti di saat masih hidup. Nabi memberitahukan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Padahal mereka masih apa? Hidup. Dan beberapa orang lain, 10 orang al-mubasysyaruna bil jannah yang dikasih kabar masuk surga. Ya. Kemudian juga hadirin sekalian, Ali pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk menjadi adu jago dalam perang Khandaq, perang Khaybar, di mana ini perang sekutu Arab melawan Madinah. Mereka mengumpulkan suku-suku Arab termasuk Ghatafan dan yang lainnya di samping Quraisy. Begitu juga orang munafikin, orang-orang Yahudi dari dalam juga ikut terlibat dalam usaha menghancurkan Nabi dan umat Islam di Madinah, sehingga disebut dengan perang Ahzab atau perang apa? Perang Khandaq. Ya, dalam perang Khandaq itu muncul waktu itu seorang tokoh Quraisy yang kuat, ya, ahli berkelahi, ahli pedang, ahli berkuda, namanya Amr bin Abdi Wud. Dia menantang Nabi, "Ya Muhammad, keluarkan orang menghadapiku." Ya, apakah kalian orang-orang banci, ya, tidak mau mengeluarkan orang-orangmu? Aku tantang duel. Terus membuat syair-syair, membuat geram para sahabat. Maka Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku menghadapi." "Ijlis ya Ali, duduk kamu, jangan dulu. Innahu Amr bin Abdi Wud." Sesungguhnya dia adalah Amr bin Abdi Wud, orang yang kuat. Ya, terus ngomel hadirin sekalian. Kemudian Rasul mengatakan ijlis, ya. Sampai 3 kali. Akhirnya kemudian Ali mengatakan, "Walaupun Amr bin Abdi Wud ya Rasulullah, aku akan hadap." Baik, kalau hadap. Nah, itulah hadirin sekalian Ali. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan insyaallah. Fadhol azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فنستمع حديثنا عن حياة صحابي جليل علي bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita akan lanjutkan tentang biografi daripada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Dan Ali ini hadirin sekalian akhirnya mampu membunuh Amr bin Abdi Wud. Awalnya Amr bin Abdi Wud ini tidak mau, karena dia tahu ayahnya teman akrab dengan Amr bin Abdi Wud. Jangan kamu ya Ali, kamu masih muda, aku tidak mau membunuh kamu. Katanya Ali, bahkan aku ingin membunuh kamu. Katanya ditantang, langsung dia tidak terima dengan tantangan ini, marah besar, dia membunuh kudanya sendiri, langsung loncat menuju Ali. Tapi Ali berhasil, hadirin sekalian, membunuh siapa? Dengan dua sabetan. Ya, kuat sekali tangannya Ali sampai bisa memenggal kepalanya Amr bin Abdi Wud. Nah, ini luar biasa Ali bin Abi Thalib dalam hal perjuangan, dan dialah waktu malam hijrah yang menggantikan posisi Nabi. Dia tidur di tempat tidurnya Nabi, berselimutkan dengan selimut Nabi. Jadi anak muda ini memang tak pernah mengenal takut dalam sejarah hidup, berani betul. Ya. Dan ketika wafatnya Utsman bin Affan terbunuh dari tangan orang-orang pemberontak, ya, maka Ali dibaiat oleh orang-orang Madinah saat itu, dan meluas baiatnya sampai orang-orang Mekah, orang-orang Irak maksudnya. Dan waktu itu musim haji, ketika Utsman terbunuh, ya, ada sekitar 6.000 orang, ada yang mengatakan 2.000 orang dari Mesir, dari Kufa, dari Basra, ya, membuat demo untuk mengepung rumahnya Utsman saat itu. Dan kebanyakan sahabat pergi haji, Aisyah dan yang lainnya. Sampai kemudian hadirin sekalian, Khalifah Utsman terbunuh. Nah, setelah itu orang-orang baiat Ali, ya, mengejar Ali masuk ke rumahnya. Ali kemudian mengatakan, jangan baiat aku tidak punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Ini tawadhu'nya Ali, padahal dia orang yang terbaik saat itu. Ya, akhirnya dipaksa sampai akhirnya Ali mengatakan, "Baik, kalau kalian baiat aku, jangan di rumah, di masjid, di depan orang banyak." Maka satu Ali menjadi apa? Khalifah. Ya, dia menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun, hadirin sekalian. Tapi dalam masanya ini Ali diuji penuh dengan fitnah. Ya, makanya Ali memindahkan ibu kotanya kemana? Ke Kufah, ke Irak. Karena banyak pemberontak di mana itu? Di Madinah banyak orang-orang yang ahli fitnah, terutama dari kelompoknya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Ya. Aisyah dan yang lainnya haji. Waktu itu ada Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Ya, belum mau baiat dulu, bukan masalah dia tidak mau baiat. Ya, minta izin kepada Ali untuk pergi ke Mekah untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah kaget, ya, ketika mendengar bahwasanya Utsman dibunuh secara zalim. Maka dia sama para sahabat pergi ke mana? Basra, ingin menangkap pembunuh-pembunuhnya Utsman.
Ya. Nah, Ali menyuruh gubernur Basrah saat itu dan juga Kufah, yaitu Utsman bin Hunayf, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah dan Zubair bin Awwam. Ya, mereka mengajak Aisyah supaya nanti jadi penasehat, jangan sampai nanti orang-orang mendolimi terlalu berbuat dolim atau melampaui batas. Tujuannya mengajak Aisyah begitu. Aisyah menaiki onta saat itu tahun 36 Hijriah. Ya. Sampai kemudian ada beberapa 700 orang menyerbu pasukannya Aisyah di jalan, sehingga terjadi bentrok, kemudian kalah 700 orang. Hadirin sekalian. Nah, disitulah Ali kaget. Ya, akhirnya Ali pergi ke Kufah, ya, dan menghadang dengan pasukannya kelompoknya Aisyah. Maka terjadilah dialog musyawarah dan selesai urusan. Semuanya sepakat ingin mengqisas semua yang terlibat dalam pembunuhannya Utsman bin Affan. Tapi Ali mengatakan bukan saatnya sekarang. Saya sepakat betul siapapun yang terlibat dengan Utsman harus diqisas. Tapi jangan sekarang karena belum stabil negara. Semuanya sudah selesai. Tapi orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam tidak suka mereka tidur dengan nyenyak damai. Ya, akhirnya kubunya Abdullah bin Sabah ini, hadirin sekalian, malam harinya menyerbu kubunya Aisyah, membunuh. Kaget paginya, mereka hanya menuduh pihak Ali kok melanggar perjanjian. Terjadilah perang. Nah, Ali berusaha untuk mendamaikan prajuritnya, begitu juga Aisyah berusaha untuk mendamaikan prajuritnya. Tapi begitulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau sudah terjadi pertumpahan darah, fitnah, susah untuk dilerai. Walaupun di situ ada wali-wali Allah sekalipun. Kalau sudah terjadi fitnah, susah untuk didamaikan. Makanya kita ini disuruh menjauhkan dari apa? Fitnah. Tidak semua sahabat ikut perang. Ya, sampai 2 kubu banyak yang mati. Tidak selesai perang itu kecuali ketika ontanya Aisyah terbunuh, jatuh. Ya, kemudian disitulah para sahabat baru berhenti. Maka Ali bin Abi Thalib melihat jasad-jasad para sahabat di antara umat Islam terjadi peperangan. Tidak ada waktu itu niat untuk berperang. Apalagi Aisyah memberontak, jangan salah hadirin sekalian. Banyak ahli sejarah salah, katanya Aisyah memberontak. Kalau memberontak Aisyah tidak pergi ke Irak, tapi pergi ke mana? Madinah. Justru dia pergi ke mana? Irak, ke Basrah. Kalau memberontak Aisyah menemui Ali, justru Ali menemui Aisyah. Jadi Aisyah tidak memberontak, setuju dengan kekhilafahnya. Nah, ini kita harus luruskan sejarah. Kadang-kadang mereka terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Aisyah tidak memberontak. Ya, dan bahkan Ali ketika melihat jasadnya Thalhah bin Ubaidillah, pahlawan Uhud, Thalhah bin Ubaidillah ini, dan juga anaknya Muhammad meninggal, Ali menangis. Ya, dan mengangkat kepalanya Thalhah bin Ubaidillah, menangis. Dia mengatakan, seandainya aku mati lebih dulu 20 tahun daripada kamu, wahai Thalhah, Abu Muhammad. Dan anaknya terkenal dengan panggilan Sajjad, ahli ibadah, anaknya Thalhah. Ya, sebetulnya dalam riwayat dari sekalian, Thalhah bin Ubaidillah sama Zubair bin Awwam tidak ikut perang. Karena waktu itu Ali pernah menasihati Zubair, ya Zubair, tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah bahwa engkau akan berhadapan denganku, ya, dan kamu di pihak yang salah. Maka Zubair nggak jadi perang. Tapi ketika dia keluar dari pasukan, ada panah. Ya, ada yang mengatakan dia dipanah. Ya, ada yang mengatakan dia dibunuh oleh Hurmuz, Ibnu Hurmuz. Itu bekas komandan Persia yang masuk Islam. Nggak tahu masuk Islamnya benar atau tidak. Ya, kemudian dia membawa pedang menuju Ali. Ya Ali, ya Khalifah, saya berhasil membunuh Zubair bin Awwam. Maka Ali marah besar, tidak mau bertemu, tidak mau menoleh, karena membawa pedangnya Zubair. Tahu kamu ini pedangnya Rasulullah, selalu diberikan kepada Zubair, pahlawan Islam. Ya, luar biasa Zubair. Maka celakalah orang yang membunuh Zubair, diancam dengan neraka, katanya Ali. Aku tidak mau bertemu lagi dengan Zubair, dengan pembunuhnya Zubair. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga Thalhah. Jadi hadirin sekalian, ini bukan suatu pertempuran yang disengaja. Bahkan tidak terpuji. Allah yang memuji pertempuran ini Jamal, ya, tahun 36 Hijriah. Buktinya Pak Ali menangis dan merasa menyesal. Setahun kemudian tahun 37 Hijriah terjadi perang Siffin, suatu tempat antara Irak dan Syam. Muawiyah dengan pasukannya
puluhan ribu, itu sekali dengan puluhan ribu. Muawiyah tujuannya bukan untuk mendapatkan khalifah. Tidak ada urusan dengan khilafah atau khilafah. Tidak ada. Yang ada adalah Muawiyah ingin menangkap dan mengkesas pembunuh-pembunuhnya Utsman yang banyak masuk ya dalam kubunya Ali. Katanya Ali, kita sepakat untuk membunuh dan mengkesas pembunuhnya Utsman. Tapi bukan sekarang. Dan saya tidak tahu siapa yang membunuh. Tidak boleh seseorang menghakimi tanpa apa? Dasar. Maka di sini Ali benar dalam kebenaran. Ya, dan alasannya Muawiyah dia dari Bani Umayyah, sedangkan Utsman dari Bani Umayyah. Tidak ada yang membela Utsman sampai dipenggal kepalanya Utsman. Tidak ada yang membela, katanya sebab Muawiyah. Maka aku akan cari sampai dimanapun pembunuhnya siapa. Utsman. Dan Muawiyah orang besar, gubernur Syam besar. Semua orang Syam mencintai Muawiyah. Maka tidak bisa diluruskan ini. Terjadi perang besar, perang Siffin. Ada yang mengatakan 100.000 lebih yang mati. Bayangkan. Akhirnya dua-duanya mengangkat mushaf damai. Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah mengirim siapa? Abu Amr bin As. Damai, dan masing-masing akhirnya setuju. Ali kembali ke Kufah sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, sedangkan Muawiyah kembali sebagai gubernur Syam, bukan khalifah. Dan Muawiyah memahami bahwa yang paling berat sebagai khalifah adalah Ali. Tapi perang Siffin bukan masalah khilafah, tapi bagaimana supaya pembunuhnya Utsman itu diadili. Dua-duanya perang tidak terpuji. Ada yang mengatakan ulama sebagai bukan hal yang terpuji, maksudnya bukan dipuji. Tapi tahun 38 Hijriah terjadi perang Nahrawan, yaitu Ali menghabisi orang-orang Khawarij. Perang besar saat itu. Banyak yang mati orang Khawarij, 90% mati. Kecuali beberapa gelintir melarikan diri. Itu yang kemudian Ali sampai sujud syukur. Sujud apa? Syukur. Karena diperangi orang apa? Khawarij. Orang Khawarij keluar daripada wilayah Ali. Ya, mereka orang-orang bodoh, hadirin sekalian. Awalnya mereka menyempal dan membuat markas besar di Harura dekat Kufah. Ya. Awalnya sama Ali dinasihati, bahkan dimaafkan sama Ali dengan syarat. Kalian wahai orang Khawarij jangan buat satu kriminal. Tapi mereka tidak kuasa, tidak sabar. Pokoknya yang tidak sesuai dengan kelompok mereka dihabisi. Ya, terakhir ada namanya Abdullah bin Khabbab bin Ard, anaknya sahabat. Dia bersama istrinya lagi hamil tua, masuk ke kampungnya orang Khawarij Harura. Diinterogasi ketat sama orang Khawarij. Ya Abdullah, siapa yang kamu pilih? Yang kamu baiat? Kita, pemimpin kita, atau Ali? Ya Ali Ahlul Bait, menantu Rasulullah. Ya, orang yang disuruh masuk surga. Dan siapa kalian? Apakah ada satu sahabat yang mengikuti kalian? Tidak ada. Dipaksa untuk baiat pemimpin mereka, orang Khawarij. Tidak mau. Abdullah disembelih di situ. Sama istrinya juga disembelih. Bahkan perutnya dikeluarkan bayinya, kejemnya, hadirin sekalian. Maka Ali nggak terima, marah besar Ali. Tapi sempat dilerai sama Abdullah bin Abbas. Jangan serang dulu mereka ya Ali, Amirul Mukminin, biarkan aku mendebat mereka. Awalnya Ali melarang Abdullah bin Abbas karena takut keamanan. Tapi Abdullah bin Abbas menegaskan, jangan takut, aku disegani oleh mereka. Diajak dialog sama Ibn Abbas, separuh kemudian bertobat, separuh tetap di perang habis sama Ali bin Abi Thalib. Disebut dengan perang Nahrawan. Disitulah Ali menang, hadirin sekalian, dan bersyukur sampai dia sujud syukur. Ini perang yang dipuji oleh Allah SWT. Tapi ada efek negatif dari ini semuanya. Fitnah, hadirin sekalian. Ada 3 orang Khawarij termasuk Abdurrahman bin Muljim. Mereka berdialog setelah perang Nahrawan. Buat apa kita hidup sekarang? Gak ada artinya. Saudara kita semuanya mati dalam perang Nahrawan. Gara-gara 3 orang ini. Pertama Ali, yang kedua Muawiyah, dan yang ketiga Amr bin As sebagai gubernur Mesir saat ini. Ya, 3 orang ini adalah mereka penyebab perpecahan umat Islam. Maka kita harus habisi. Ya, mereka buat rencana tanggal 17 Ramadan harus mati 3 orang. Bayangkan. Abdurrahman bin Muljim ahli qiraah. Ya, dia hafal Quran, ahli masjid, tapi akidahnya rusak. Hadirin sekalian.
Nah ini bahayanya orang yang hafal Quran, ngaji bagus, kalau tidak paham akidah, manhaj ini berbahaya. Dia mengatakan aku yang akan menghabisi Ali. Maka semuanya mencari. Pokoknya tanggal 17 Ramadan akan dilaksanakan eksekusi. Jadi Abdurrahman bin Muljim sudah menyiapkan pisau, ditaruh bubuk racun yang kuat. Ya. Jadi Amr bin As selamat waktu itu, subuh selamat. Karena dia seharusnya kan jadi imam. Dulu itu gubernur atau pemimpin, jadi imam. Karena ngerti agama dulu. Jadi imam di Masjid Ibadah. Begitu juga Amr bin As, bisa jadi imam. Tapi saat itu perutnya sakit, ya nggak keluar. Yang suruh keluar, yakni sahabatnya jadi imam. Nah sahabatnya yang dibunuh, dipikir siapa? Amr bin As, mati sahabatnya. Ini juga di kisah yang orang Khawarij. Kemudian di Syam Muawiyah jadi imam, dia ahli Quran. Ya, tapi kemudian dia luka waktu itu, tapi nggak sampai mati. Luka di pinggangnya kena tusuk, itu yang membuat dia tidak punya anak lagi. Tapi dia selamat. Kemudian Ali yang kemudian ditikam ketika mau masuk masjid. Ali ini terbiasa bangun sebelum subuh dan mengajak orang untuk salat. Ayyuhan salat fajar. Salat. Ya. Ketika masuk masjid ditikam kepalanya dari belakang berkali-kali. Sampai kemudian Ali jatuh dan orang-orang ribut. Nah, Abdurrahman bin Muljim dan seorang khawarij, seorang bodoh, itu tidak melarikan diri. Merasa dia ini ahli surga. Jihad. Ditangkap oleh para sahabat. Ali sempat dibawa ke rumahnya dan mengatakan, ya, jangan lepaskan orang ini. Kalau aku masih hidup, aku akan yang menghukum. Mungkin aku mau bunuh, mau qisas, atau aku maafkan. Kalau aku sembuh. Tapi kalau aku mati, jangan lepaskan orang ini. Harus qisas. Maka Ali meninggal dunia sebagai syahid, sebagaimana Rasul pernah mengatakan bahwa Ali syahid. Ya. Dan hadirin sekalian, kemudian diqisas. Jadi orang yang membunuh dengan kejam, qisasnya itu ya seperti dipotong kedua tangannya dan juga kakinya, congkil kedua matanya. Tetap dia zikir. Abdurrahman bin Muljim. Akhirnya dipotong lidahnya, baru nggak zikir lagi sampai mati. Dan Rasul mengatakan, ya Ali, yang akan membunuh kamu asqan nas, manusia yang celaka, seperti yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Disamakan seperti itu. Tapi tidak dikafirkan. Ada yang mengatakan, Pak Al-Sunnah tidak mengatakan, tidak mengkafirkan. Dilihat, kalau memang Allah mengampuni, ya itu urusannya Allah SWT. Kalau mau mengazab, itu urusannya Allah. Tapi yang jelas ini orang yang celaka, karena dia membunuh ahli bait Nabi, membunuh khalifah. Hadirin sekalian, nah itulah sejarah Ali bin Abi Thalib yang dipenuhi dengan fitnah. Pernah Ali ditanya oleh orang Khawarij, ya Ali, kenapa, ya Amirul Mukminin, kenapa pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman membuat futuhat? Futuhat itu pembukaan negeri-negeri luas, orang banyak masuk Islam, ya makmur. Tapi pada zamanmu banyak orang memberontak. Maka Ali dengan cerdas mengatakan, iya, karena pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orangnya adalah seperti aku, yang taat. Sedangkan pada zamanku orang-orangnya, rakyatnya seperti kamu, mokong-mokong. Maka diperangi habis sama Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka ini ahli salat, orang Khawarij, jidatnya hitam-hitam. Puasanya puasa Daud, bukan puasa Kamis lagi. Diperangi habis sama Ali bin Abi Thalib. Hadirin sekalian, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat kisah daripada Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai kita salah dalam baca sejarah. Atau ini pertanyaan tulisan terlalu kecil, saya kurang bisa melihat. Coba apa isi sebelum kita tutup? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Karena mau tanya di antara sahabat Nabi, manakah yang lebih utama? Soalnya kan dengar Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling utama. Tentunya Ahlussunnah bersepakat, sebagaimana juga dalam kitabnya Imam Tahawi, kitab Aqidah Tahawiyah, dia mengatakan nahnu nufaddil Abu Bakar wa Umar wa Utsman thumma Ali ala jami'in nas. Kita mengutamakan ya orang yang paling mulia setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar, milik Abu Bakar. Itu juga khilafah. Ya, milik Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali.
Abu Bakar yang paling utama. Tapi kalau kita berbicara ahli bait utama siapa? Ahli bait yang paling utama. Begitu hadirin sekalian. Ali juga mempunyai keutamaan-keutamaan sendiri. Sebagaimana Nabi mengatakan, kamu ya Ali, ya dengan diriku seperti apa? Harun dan apa? Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahnya. Tapi di sini bukan berarti kita hulu. Karena Ali kuburannya dijadikan apa? Tawaf di Irak, Najaf sana. Padahal itu belum tentu kuburannya Ali. Ada sebagian ahli bait dan sahabat menyembunyikan kuburannya, tidak tahu di mana. Tidak ada yang tahu kuburannya Ali. Tapi orang Syiah membuat kuburannya sendiri, kuburannya Ali di daerah Kufah, daerah Najaf. Mereka melampaui batas. Ya. Dan Harun beda dengan Ali. Harun nabi. Nabi Musa juga nabi. Hadirin sekalian, Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa. Nabi Harun mati lebih dulu. Ya, Nabi Musa baru setelah itu Nabi Musa setelah Nabi Harun. Sedangkan Nabi Muhammad ya lebih dulu mati. Dan Ali bukan apa? Nabi. Nah itu bedanya antara Harun Musa dengan Ali dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhwan, saudara ya, saudara saya Nabi Musa dengan apa? Nabi Harun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.